Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan ilustrasi tentang kutu air abadi saya ya teman-teman. Nah, jadi yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan kutu air abadi agar teman-teman itu tidak salah paham. Yang dimaksud dengan kutu air abadi di sini itu hanya sistemnya saja ya teman-teman. Karena pada dasarnya kutu air itu hanya bertahan kurang lebih 2-3 minggu untuk kehidupannya. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung kita simak untuk ilustrasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini akan saya buatkan kolam dulu. Nah, untuk di sini ini persis seperti kolam saya ya teman-teman. Dan itu untuk warna merah itu adalah air, kita ibaratkan air lele. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ini adalah saringan ya teman-teman. Untuk pinggirannya teman-teman bisa menggunakan pralon. Nah, selanjutnya untuk bagian bawah itu adalah tempat untuk saringannya ya teman-teman. Nah, oke, untuk selanjutnya di sini ada water pump. Nah, water pump di sini gunanya untuk nantinya menaikkan air dari kolam kutu air ya teman-teman, kolam ini ke kolam atas atau kolam lelenya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ini digunakan untuk pembuangan ya teman-teman, pembuangan ketika kolam yang atas atau kolam lelenya di situ sudah penuh. Jadi secara otomatis teman-teman itu tidak perlu bingung untuk menyamakan antara pemasukan dan pembuangan ya teman-teman. Nah, untuk cara ini tidak perlu menggunakan listrik ataupun media mesin apapun, karena ini dibuat secara otomatis ketika air menyentuh posisi atas itu akan keluar ya teman-teman, dan nantinya akan menyedot ke bawah. Untuk penyedotan teman-teman gak usah khawatir kalau air itu habis, karena di sini hanya menyentuh sampai pralon yang kecil itu saja ya teman-teman, dan nantinya akan berhenti sendiri ketika air sudah di bawah pralon yang kecil. Untuk ilustrasinya teman-teman bisa lihat ini ya teman-teman. Untuk ilustrasi ini saya mengambil dari video dari channel YouTube Queen Build. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bisa lihat di atas ya teman-teman. Nah, di sini untuk pralon penyedotan teman-teman bisa menyesuaikan untuk kebutuhan penyedotannya ya teman-teman, baik banyak ataupun sedikitnya atau dalam untuk kedalamannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ketika di sini diisi dengan H2O atau air, teman-teman bisa lihat ketika air tersebut mulai ke atas dan akan memenuhi bagian pada torennya ibaratnya ya teman-teman. Di situ secara otomatis akan keluar secara sedikit-sedikit. Nah, terus yang nantinya di situ akan lama-lama tertutup ya teman-teman, tertutup, dan di situ akan menjadi penyedotan secara otomatis tanpa kita sedot menggunakan, misal kita sedot dulu itu tidak perlu ya teman-teman, itu secara sudah otomatis. Nah, secara otomatis air yang di pinggir akan turun ke bawah ya teman-teman, atau akan keluar. Nah, di situ sampai batas pralon yang kecil ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk selanjutnya ketika kita pasang di kolam itu hampir seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ketika di situ air yang di atas sudah penuh, di situ akan berkurang secara otomatis ya teman-teman, berkurang sampai pralon penyedotan tersebut itu kosong ya teman-teman. Nah, jadi secara otomatis kita tidak perlu mengukur untuk pengeluarannya ya teman-teman. Untuk pemasukannya teman-teman itu bisa sesuaikan sendiri, tapi alangkah lebih baiknya itu jangan terlalu cepat ya teman-teman, karena disitu takutnya kutu air akan masuk atau akan mampet pada saringannya ya teman-teman. Karena untuk saringannya saya belum buatkan karena disitu modelnya itu sangat
ya menurut saya agak susah untuk pembuatan otomatisnya, jadi saya belum bisa membuatkannya. Oke. Untuk kolam setidaknya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pemasukan teman-teman tidak terlalu bingung, untuk pengeluaran jangan lupa ya teman-teman, usahakan untuk peralon pemasukan dan pengeluaran itu lebih besar pada pengeluaran. Jadi ketika air itu di situ terus masuk, otomatis pengeluaran itu tidak akan kewalahan untuk mengeluarkan air ketika air yang di dalam kolam atas tersebut itu sudah penuh ya teman-teman. Oke, terima kasih, mungkin cukup sekian dari video saya. Jika teman-teman bingung, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.